peserta khitan yang semoga kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa adik-adik yang pemberani, yang berani untuk sunat. Ya? Berani? Berani. Masya Allah, anak-anak soleh, insya Allah. Saya selaku mewakili panitia khitan masal khitan ceria dari Rumah Pelajar Musyairah sangat bersyukur dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan yang semuanya ikut berpartisipasi dalam rangka proses khitan masal ini. Yang tidak lain kita mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mohon doa restu semuanya, baik dari itu keluarga, dari peserta sunat ataupun semuanya. Mohon doanya semoga anak-anak hari ini yang disunat nanti betul-betul menjadi anak yang soleh, harapan orang tuanya, menjadi harapan negara dan bangsanya. Amin ya rabbal alamin. Dengan bismillah kita sudah buka. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Dengan bismillah tidak ada satupun yang bisa membuat madarat baik di bumi maupun di langit. Ini yang ada di benak hati kita semuanya. Jadi mungkin dahulu orang-orang tua kita yang masa-masa dahulu masih tersisa dengan masa-masa jahiliyah, yang mungkin sunat itu harus diperhitungkan dengan segala macam, yang sehingga perkara yang mudah dalam agama menjadi sulit. Dan dari pengalaman-pengalaman dahulu, ada sunat masal yang mendaftar banyak, ternyata yang hadir sedikit, karena menurut perhitungan orang-orang tua dahulu ternyata harinya belum bagus. Alhamdulillah, kita dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala di hari ini kita dalam keadaan Islam, di atas sunnah, dan semoga anak-anak generasi kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Dengan bertawakal kepada Allah, kita berikhtiar maksimal. Proses sunat insya Allah dalam keadaan baik dan sudah dipersiapkan dengan sebaik-baiknya dari tim ahli dari kedokteran yang biasa menanganinya. Ini semuanya mereka dalam rangka berjuang untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya yang hadir di hari ini kami mohon untuk senantiasa terus berdoa, terus beristighfar untuk anak-anak kita dan untuk diri kita dan keluarga kita dan semua untuk kaum muslimin yang semoga senantiasa dilimpahkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada dari kami panitia otomatis walaupun dalam keadaan maksimal luar biasa, mereka tidak mengenal lelah untuk mempersiapkan tempat ataupun pasugatan ataupun yang lain. Kami mengakui semua ini banyak kekurangannya. Tidak lain kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kita semuanya, dan semoga Allah memberikan kita semuanya menjadi penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kiranya kurang bijaksana apabila kami berpanjang lebar untuk menyampaikan hal-hal yang lain. Sekali lagi kami panitia mohon maaf dan terima kasih atas partisipasi semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kita tutup untuk saya sendiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang kami hormati dari jajaran panitia dan kemudian para tamu undangan, tamu spesial dan lain sebagainya, dan para peserta khitan yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di kegiatan khitan ceria yang season kedua. Kita pernah mengadakan setahun yang lalu di sini juga. Alhamdulillah
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita kembali berjumpa, dan insya Allah semoga kita berharap ini akan menjadi acara rutinan yang bisa dimanfaatkan saudara-saudara kita yang membutuhkan dalam hal khitan. Ya, perkenalkan, saya dari perwakilan tim medis, saya Ketua Sahabat Khitan Indonesia. Sahabat Khitan Indonesia ini adalah sahabat khitan yang terdiri dari para praktisi-praktisi khitan, yang mana di dalamnya ada dokter spesialis, dokter umum, kemudian para praktisi-praktisi khitan, yang mana kita tergabung di dalam satu wadah di bawah Yayasan Persaudaraan Muslim Ashifa di Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang, yang mana kita berafiliasi dengan Yayasan Al-Furqan juga, yakni di bawah binaan Ustadz Wujud. Alhamdulillah sampai saat ini kita sudah beberapa kali mengadakan kegiatan seperti ini, dan sudah lebih dari 9.000 peserta yang sudah kita khitan, dan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada halang rintang ataupun kendala apapun, semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, metode yang kami gunakan adalah metode menggunakan laser tanpa perban. Jadi nanti adik-adik nanti setelah sunat tidak ada PR lagi untuk ngelepas perban. Kenapa tidak ada perban? Karena mungkin bapak-bapak yang lebih tahu bahwasanya sunat itu yang paling sakit adalah ketika ngelepas perban, ya. Saya dulu ketika dilepas perban sampai pisang saking sakitnya, karena ketika ngelepas perban tidak dibius. Tapi ketika sunat itu nanti tidak akan sakit. Prinsip sunat kita itu tidak boleh sakit, ya, kecuali saat memasukkan bius, dan itu pun nggak terlalu sakit. Jadi nanti ketika adik-adik nangis, Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nggak mungkin kita ini akan eksekusi sebelum benar-benar kita pastikan si adik tadi tidak merasakan sakit. Ya, prinsip sunat kita adalah tidak boleh sakit kecuali saat memasukkan biusnya. Tapi itu tidak seberapa sakitnya. Anak ketika nangis itu lebih condong kepada rasa takut yang berlebihan. Makanya ada sebagian anak yang tenang, santai, karena memang mentalnya anak beda-beda. Jadi nanti ketika anak nangis, Bapak Ibu jangan ikut terbawa nangis, ya. Nanti anak tambah nangis. Nah, ketika anak nangis, tugas Bapak Ibu adalah memotivasi anak agar supaya mentalnya terjaga. Nggak apa-apa, wong lanang kan gitu. Ya. Jadi nanti ketika adik nangis, dipuk-puk biar dimotivasi, biar semakin berani, tidak apa-apa. Dan jangan beranggapan jangan-jangan ini nggak dibius dan lain sebagainya. Enggak, insya Allah kita, meskipun ini sunat bareng-bareng seperti ini, ya, kalimat masal sengaja kami hilangkan karena masal itu kesannya tuh bagaimana gitu. Makanya khitan ceria bersama musyairah, ya. Jadi insya Allah alat yang kami gunakan, obat yang kami berikan adalah obat yang biasa kami berikan pasien-pasien istimewa kami di rumah. Tidak kami beda-bedakan. Mentang-mentang bareng-bareng kemudian kita kasih obat yang murah, enggak. Insya Allah kita kasih obat yang terbaik seperti halnya kita lakukan di klinik kami di rumah. Di antara kawan-kawan hampir semuanya mempunyai tempat praktek di rumah, dan kerjaan kami yang setiap hari menyunat anak di rumah ini. Jadi memang jam terbangnya kawan-kawan insya Allah sudah mumpuni. Mereka ini bukan orang-orang yang sedang belajar sunat ataupun mahasiswa kedokteran yang sedang praktek, atau orang-orang yang lagi pelatihan kemudian diterjunkan sini, nggak ada, nggak. Tapi mereka adalah orang-orang yang praktisi-praktisi khitan yang sudah profesional. Kawan-kawan yang ingin bergabung kepada sahabat khitan tidak serta-merta langsung kita persilahkan begitu saja. Harus melewati beberapa sesi, harus melewati beberapa yang meyakinkan kita bahwasanya praktisi khitan ini layak untuk menjadi tim sahabat khitan Indonesia. Minimalnya sudah pernah menyunat sekitar di atas 100 orang, seperti itu, ya. Jadi jam terbangnya insya Allah tinggi gitu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, anaknya nanti insya Allah akan kita sunat dengan profesional, dan kita berusaha semaksimal mungkin memberikan pelayanan yang terbaik meskipun di kegiatan bareng-bareng seperti ini, ya. Khitan ceria, insya Allah kita misi kita adalah syiar agama agar sunnah ini tetap terjaga, dan kemudian kita memberikan fasilitas kepada saudara-saudara kita agar supaya siapapun orangnya jangan sampai tidak bisa sunat karena terkendala biaya dan lain sebagainya, gitu, ya. Kemudian karena ini sunat tanpa perban, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, biasanya pasca sunat akan muncul beberapa hal yang itu suatu hal lazim ataupun wajar gitu. Yang pertama adalah ketika adik setelah sunat nanti terjadi pembengkakan, itu tidak perlu khawatir, ya. Namanya bahasanya Jawa dulu gendelen, ya. Kok jadi besar gini, gimana ya? Nggak usah khawatir, itu wajar, ya. Nanti kecuali
Kalau besarnya kok sampai tua ya malah seneng kan mungkin. Tapi kalau misalkan bedeteng kok habis sunat itu nanti nggak usah khawatir. Itu adalah reaksi tubuh yang wajar. Kemudian berikutnya adalah setelah sunat nanti ketika muncul darah, mungkin tetes darah atau lain sebagainya, tidak perlu khawatir. Itu adalah hal wajar. Karena apa? Karena tidak kita tampon dengan perban. Kalau di perban kan ketika ada darah tertampon sama perban ya. Jadi ketika ada darah muncul maka tertahan. Tapi ini karena tidak pakai perban, maka ketika ada darah yang muncul maka nampak. Bedakan antara perdarahan dengan darah netes. Kalau perdarahan itu seperti menstruasi, darahnya banyak ngocor gitu, maka segera hubungi kami. Insya Allah kita akan bertindak segera mungkin. Tapi ketika hanya darah netes biasa saja, maka tugasnya Bapak Ibu adalah beli kasa steril di apotek itu mungkin 5.000, kemudian dibaluri betadin, kemudian ditekankan tempat di area yang berdarah tadi. Dia bisa maaf ini penis ya, ini penis, kemudian digulungkan, diuterkan gini, dicincinkan gini kasanya tadi dengan betadin yang sudah dibasahi dengan betadin tadi, biarkan 10 menit sampai 15 menit. Insya Allah akan berhenti. Tidak perlu khawatir gitu ya. Daripada nanti setelah sunat adik masih diperban, lepas perbannya setengah mati, sakit lagi, adik trauma lagi, malah lebih kasihan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah bagi anak-anak nanti yang biasanya masih pelengketan atau bahasa medisnya phimosis, atau bahasa Jawanya itu bungkus mayat ya. Bungkus mayat itu nanti biasanya yang akan kita lakukan adalah pertama kali kita akan bebaskan pelengketan antara kepala penis dengan kulit penis. Jadi nanti pasca sunat akan terjadi iritasi, yang mana nanti akan muncul kuning-kuning seperti nanah di kepala penisnya. Itu bukan nanah, itu adalah namanya eksudat ataupun serum antibodi tubuh, yang mana fungsinya melindungi tubuh kita dari serangan bakteri, kuman, virus, dan lain sebagainya dari luar. Jadi Allah itu menciptakan kita itu dalam keadaan Masya Allah sempurna sekali. Ketika ada iritasi maka otomatis tentara dalam tubuh kita itu keluar sendiri, melindungi jangan sampai kuman ini dari luar tadi masuk ke tubuh kita. Makanya mencengkram membentuk eksudat, kuning-kuning, bukan nanah itu. Nanti tidak perlu dibersihkan ya, itu tugas kami. Pokoknya luka sunat itu tugas tim medis. Tugas Bapak Ibu adalah membersihkan area sekitar luka sunat. Di bawahnya sini, bukan di lukanya ya, di ujung penis ini, pangkal penis, atasnya, pahanya ketika ada kotoran maka dibersihkan dengan tisu basah sampai bersih. Semakin bersih, semakin kering, maka proses penyembuhan juga akan semakin cepat. Tapi semakin kotor dan tidak pernah dibersihkan, maka nanti sangat risiko sekali terjadi namanya infeksi ya. Jadi nanti ketika adik kotor pahanya, kemudian di pangkal penisnya, yang paling sering ada di bawah sini, karena posisi penis kan seperti ini ya. Nanti ketika seperti ini cairan keluar, kemudian mengerak di sini nggak dibersihkan, bisa jadi kotoran, jadi sumber infeksi. Jadi harus dibersihkan gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang harus diperhatikan adalah setelah sunat nanti, karena ini tidak diperban, maka tidak boleh kena air dulu selama 3 hari ya. 3 hari nanti kita akan kontrol insya Allah, mungkin setelah kontrol baru boleh kena air gitu ya. Jadi nggak boleh kena air. Bagaimana kalau mandi? Tetap harus mandi, tapi caranya ditutup ya, ditutup ditutup kemaluannya menggunakan apa, plastik atau aqua atau apa terserah, yang penting tidak kena air. Setelah itu baru mandi. Bagaimana cerita? Boleh juga diseka dan lain sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah karena ini tanpa perban, nanti biasanya itu cairan meskipun tidak phimosis itu akan keluar cairan bening. Tidak perlu khawatir ya. Kalau anak keluar cairan bening pada luka hitam, itu menandakan jumlah leukosit anak normal ataupun albumin anak normal. Tapi ketika sunat anak kok malah tidak keluarin apa-apa, malah kita pertanyakan. Jadi nanti ada cairannya apa ya nih? Itu cairan serum antibodi tubuh normal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah nanti setelah sunat pulangnya kita akan bawakan 3 jenis obat. Yang pertama adalah antibiotik, anti nyeri, dan anti perdarahan. Yang antibiotik wajib habis ya, namanya amoksisilin. Amoksisilin harus habis. Kalau anti nyeri nggak apa-apa nggak habis. Kalau adik-adik yang mungkin orang tuanya mungkin masih balita, nggak usah kasih obat ya. Cukup dengan ASI sebanyak mungkin. Kalau nanti ngerasa ngeri baru diberikan nyeri, maka bisa diberikan di apotek ibuprofen. Kalau masih usia kecil tidak akan kami berikan obat. Nanti ketika anak tidak nyaman maka boleh dibelikan ibuprofen ya di apotek, ibuprofen ataupun Sanmol juga boleh gitu ya.
Jadi nanti kita berikan obat yang harus habis adalah antibiotiknya. Yang anti nyeri ketika anak sudah dimungkinkan nyaman dan tidak merasa sakit, maka boleh di stop karena painkiller ataupun obat penahan sakit itu tidak bagus untuk ginjal gitu ya. Jangan sering dikasihkan, nanti anak sudah enak kok masih dikasih anti nyerinya. Namanya asam mefenamat. Itu nanti kalau memang sudah baik, sudah anak nyaman, maka boleh di stop gitu ya. Mungkin setelah itu juga anak saya sarankan untuk makan makanan yang tinggi protein ya. Bukan seperti dulu saya setelah sunat tidak boleh makan amis-amisan, tidak boleh makan telur, tidak boleh makan ikan. Kita malah sarankan yang amis-amisan, ikan, terutama ikan gabus. Kemudian putih telur ayam kampung bagus itu. Kemudian ikan gabus tadi, dada ayam itu kan tinggi protein ya. Semakin anak mengkonsumsi makanan tinggi protein hewani, maka semakin cepat proses penutupan luka. Karena tumbuhnya jaringan baru tubuh itu membutuhkan protein hewani yang tinggi, gitu ya. Jadi nanti di rumah anak diperbanyak makanan yang tinggi akan protein hewaninya, gitu ya. Mungkin cukup sekian. Nanti kalau kepanjangan malah nggak selesai-selesai, kayak kuliah gimana. Setelah ini kita akan buka sesi tanya jawab. Nanti biar setelah sunat Bapak Ibu tidak banyak tanya di grup, gitu ya. Nanti jangan khawatir, grup itu tidak akan kami bubarkan sampai adik-adik semuanya sembuh. Jadi kapanpun itu konsultasi dengan kami, tapi jangan di grup ya. Kalau di grup nanti dibully sama yang lain, nanti dibuat ketawaan. Japri tim medis yang ada di situ, saya ataupun kawan saya yang udah dimasukin di situ, ketika ada hal-hal yang perlu ditanyakan, gitu ya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, yang belum jelas. Ada yang belum jelas mungkin? Oh iya, maaf tadi belum tak sampaikan. Kalau adik pipis bagaimana? Kalau pipis cukup di lubang penisnya tadi dilap pakai tisu basah. Insya Allah udah cukup ya. Di lubang penisnya saja, bukan di lukanya. Pokoknya di lubang penisnya tempel-tempel pakai tisu basah. Insya Allah itu sudah cukup membersihkan hadas ya. Cukup insya Allah. Gitu. Ada lagi mungkin? Sudah cukup jelas ya? Sudah cukup jelas. Kita tugas ibu saat ini adalah mendoakan putra-putranya agar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan acara ini biar lancar sampai selesai, tidak ada sesuatu hal yang tidak kita inginkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan semua urusan kita, karena bagaimanapun seprofesional kita, semua kita butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kami cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, nikmat, sehat dan hidayahnya pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir dalam acara khitanan massal yang diselenggarakan oleh Yayasan Musyairah. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta sahabat, keluarga, dan semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, mohon maaf nih, kami selaku pemerintah Desa Pangebatan mewakili Kepala Desa Pangebatan agak terlambat. Karena saya tahunya tadi itu saya tanya undangan jam berapa, jam 8 nih. Mohon maaf nih, saya mewakili Kepala Desa Pangebatan pada pagi hari ini tidak bisa hadir nih dalam acara ini karena sedang mengikuti acara lain yaitu kirab nih di Kabupaten Banyumas. Kami hanya bisa menyampaikan pertama permohonan maaf nih atas ketidakhadiran beliau, dan kemudian kami mengucapkan selaku pemerintah Desa Pangebatan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Yayasan Musyairah dan segenap panitia yang telah berinisiasi mengadakan acara khitan massal ini, karena sesungguhnya ini sangat bermanfaat sekali untuk para wali yang orang tua yang mungkin belum bisa menghitankan putranya. Dan untuk khitan massal khitanan sendiri ini adalah hukumnya wajib untuk umat Islam. Bapak Ibu yang kami hormati,
Kemudian kepada para wali hitan masal, kami mengucapkan semoga anak-anaknya nanti putranya setelah dihitan cepat diberikan kesembuhan, beraktivitas kembali, dan pastinya menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tua dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Kiranya hanya ini yang bisa saya sampaikan. Teriring doa, semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, diberikan kemudahan. Allahumma amin. Kiranya hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf yang besar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma la sahlan illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Yang kami hormati Pak Kapolri atau yang mewakili, dan juga Pak Babinsa ya, yang kami hormati semua Bapak Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga anak-anak peserta hitan ceria ya. Ada berapa yang daftar? Berapa? 32. Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, baik itu nikmat iman, kesehatan, waktu, umur, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Di antara nikmat terbesar adalah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam acara ini untuk melaksanakan salah satu syariat agama Islam, yaitu berkhitan. Maka kita berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkumpulan ini perkumpulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkumpulan yang mendatangkan keberkahan dan rahmatnya, dan semoga sebagaimana Allah Azza wa Jalla mengumpulkan kita di sini, kelak nanti Allah juga mengumpulkan kita di surganya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya, senantiasa mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Baik, ini sebenarnya saya itu diminta untuk menyampaikan kepada anak-anak. Tapi kenapa yang barisan depan ini sudah lebih anak-anak ya? Kalau aku lihat ya, maka kita harus menggunakan ilmu kepepet ya. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anakku yang salih yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitan itu adalah salah satu ajaran Islam di mana apapun yang diajarkan oleh agama Islam, apapun itu bentuknya, pasti akan mendatangkan manfaat dan hikmah di balik ajaran tersebut. Salah satu ibadah yang disyariatkan oleh agama Islam adalah khitan. Sebagaimana baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-fitratu khamsun. Ada 5
fitrah. Yang pertama al-istihdadu. Di sekitar kemudian wal khitan, kemudian waqassus syarib, memotong kumis, kemudian wanatful ibti, mencabut bulu ketiak, wa taqlimul adhafir, dan yang terakhir adalah memotong. Ini semua merupakan ajaran Islam yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Mulai dari zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam, kemudian zamannya Nabi Ismail alaihissalam, zamannya Nabi Yakub alaihissalam, zamannya Nabi Yusuf, Nabi Ayub, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam mereka melakukan ini semua. Dan salah satu yang mereka lakukan adalah semua para nabi dan rasul alaihi wassalatu wasallam. Tidaklah mereka diutus oleh Allah kecuali mereka telah kembali lagi. Allah menyampaikan bahwa apapun yang diajarkan oleh syariat Islam itu tidak lain pasti akan mendatangkan manfaat yang besar untuk orang yang menjalankannya. Dan salah satunya khitan. Banyak sekali manfaat yang kita bisa raih, yang kita bisa dapatkan. Baik itu manfaat yang sifatnya duniawi maupun manfaat yang sifatnya ukhrawi. Manfaat yang sifatnya ukhrawi adalah kita menjalankan salah satu ajaran Islam. Yang itu adalah merupakan ibadah. Dan ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukannya dengan semangat ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu adalah ibadah yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Manfaat untuk akhirat kita. Manfaat dunianya banyak. Saya akan bawakan dua. Yang pertama dari sisi kebersihan. Kemudian yang kedua dari sisi kesehatan. Dari berapa sisi? Dua. Yang pertama, kebersihan. Kedua, kesehatan. Kita coba kupas poin yang pertama, kebersihan. Ada nggak sih manfaat kebersihan dari berkhitan? Ada atau tidak? Ada. Ya. Namun sebelum itu, perlu kita ketahui, jamaah yang semoga dirahmati Allah, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama Islam itu, agama adalah agama yang paling sempurna. Apapun sudah diajarkan oleh agama Islam. Bahkan semua lini itu diperhatikan. Salah satu yang diperhatikan adalah kebersihan. Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan. Makanya Rasulullah SAW melarang kita untuk buang hajat di sembarang jalan, ya. Di bawah tempat pohon, di bawah pohon yang sedang berbuah. Rasulullah SAW ketika melewati kuburan, beliau mengatakan kepada para sahabatnya, innahuma la yu'azzaban. Ini keduanya sedang lagi diazab nih. Wa ma yu'azzabani bikabir, dan keduanya diazab sama Allah bukan karena masalah hal besar, tapi hal masalah sepele. Salah satunya apa? Kata Rasulullah SAW, salah satunya dia tidak menjaga kebersihan ketika buang air kecil. Sembarangan, buang di tempat air yang menggenang, di bawah pohon yang berbuah. Itu diperhatikan di dalam agama Islam. Contoh yang lain, ya, siwak, atau sekarang disamakan dengan sikatan, ya. Sikatan itu menjaga kebersihan, betul atau tidak? Tuh, kebersihan apa? Gigi. Apakah tidak diperhatikan di dalam agama Islam? Diperhatikan. Bagaimana Rasulullah SAW pernah menyampaikan, laula an asyqa ala ummati
la amartuhum bisiwakin 'inda kulli shalah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau aku nggak memberatkan umatku, kalau aku nggak pengen umatku merasa keberatan ya, aku pasti akan menyuruh umatku untuk bersiwak setiap kali mau sholat. Ya. Ya, siwak itu kan menggunakan apa? Ya, kayu khusus ya, yang sudah dilembutkan, dikunyah-kunyah, baru digunakan untuk membersihkan gigi. Kalau mungkin zaman sekarang sikatan. Ya. Bayangkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya, sampai-sampai menganjurkan kita untuk sikatan sehari berapa kali? 5 kali. Itu tidak lain dan tidak bukan untuk menjaga kebersihan. Dan itu yang dilakukan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita ketika mau tidur siwakan, bangun tidur siwakan. Bahkan kata istri beliau, salah satunya kalau tidak salah Aisyah radhiyallahu anha, yang beliau ketika hendak masuk rumah pun juga sikatan, menjaga kebersihan. Dan itu telah diajarkan dan diperhatikan oleh agama Islam. Dan salah satu yang diperhatikan ya, dan salah satunya juga adalah berkhitan. Ya. Ternyata khitan ini memiliki manfaat yang besar untuk menjaga kebersihan. Terlebih lagi di area kemaluan. Ya. Dimana kalau tidak berkhitan, maka kemungkinan besar ketika buang air kecil ada sisa-sisa yang masih menempel. Yang kelak itu nanti kalau terus dibiarkan akan menumpuk. Kotoran itu akan menjadi banyak dan lama-lama akan bisa berubah menjadi penyakit. Maka Islam ingin mengejarkan kebersihan. Dengan apa? Satu, manfaat berkhitan adalah dengan menjaga kebersihan. Yang kedua, manfaat berkhitan apa tadi? Udah lupa? Kesehatan. Apa? Kesehatan. Itu juga diperhatikan oleh agama Islam. Kesehatan salah satu nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Dan terkadang itu tidak kita sadari bahwa sehat itu nikmat kecuali pas kita lagi sakit. Kenapa tidak? Iya, lagi sakit baru kita sadar, oh ternyata enak ya, sehat ya. Sakit gigi, oh ternyata dulu saya baru merasakan betapa nikmatnya makan dengan enak. Ya. Kita rasakan sehat itu adalah kenikmatan ketika sakit. Makanya para ulama mengatakan, as-sihhatu tajun ala ru'usi as-sihha. Jadi kesehatan itu kata para ulama diibaratkan seperti mahkota. Sebuah mahkota yang ada di atas kepala orang-orang yang sehat. Ya. Jadi di atas kepala kita ini ada mahkota. Bisa lihat apa enggak? Kita la ya'rifuhu illa al-marda. Ya, mahkota itu tidak diketahui kecuali hanya orang-orang yang sakit. Alias kebanyakan dari kita ketika sakit baru sadar bahwa sehat itu adalah sebuah kenikmatan. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang sering sekali dilupakan oleh manusia. Yang pertama adalah as-sihhatu, kesehatan. Yang kedua adalah al-faragh, waktu kosong. Kita sering lupa nikmat sehat. Bahkan kita lupa untuk minta nikmat sehat tersebut kepada Allah. Betul atau tidak? Ada nggak semalam dari jamaah yang berdoa, ya Allah, semoga mudah-mudahan hari ini saya bisa mengantarkan anak saya ke sini dalam keadaan sehat walafiat. Ada? Halo? Lupa ya? Kebanyakan dari kita lupa. Tapi dikasih nggak sama Allah? Dikasih. Jadi sehat adalah sebuah kenikmatan yang diperhatikan oleh agama Islam. Ya. Makanya dalam masalah kesehatan Islam itu menjaga betul-betul. Ada bentuk tindakan namanya pencegahan dan ada bentuk namanya
pengobatan. Salah satu bentuk pencegahan yang diajarkan oleh agama Islam adalah ini berdoa. Bayangkan, misalkan 20 tahun, sudah berapa banyak kotoran yang numpuk, yang itu bisa mengundang penyakit yang sangat ganas. Ya. Maka Islam mencegah agar tidak terkena penyakit ganas tersebut dengan berkhitan. Ya. Maka khitan adalah merupakan syariat Islam yang dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, yang dengannya memberikan manfaat besar di dunia maupun di akhirat. Manfaatnya tadi ada dua. Yang pertama tentang apa? Kebersihan, dan yang kedua adalah tentang kesehatan. Makanya nih anak-anak yang hari ini mau dikhitan, coba angkat tangan yang mau dikhitan hari ini siapa saja? Dong. Nah, kamu mau dikhitan hari ini. Maka kalian hari ini ingin melakukan ketaatan kepada Allah, ingin melakukan ibadah sama Allah. Berarti ibadah itu kita lakukan dengan senang apa dengan sedih? Senang apa sedih? Berarti kalau disunat jangan nangis ya. Ya, dengan sedih, maaf. Dengan semangat, senang, ibadah nak. Ya, karena ini adalah ibadah. Dan selain ini ibadah nak, tadi Ustaz sampaikan, ini ada manfaatnya yang sangat besar. Kalian akan terhindar dari penyakit. Kalian akan menjaga kebersihan. Ya. Maka pesan dari Ustaz Farhan, ya, anak-anakku yang hari ini disunat, ya, niatkan ini untuk ibadah karena Allah, ya. Jangan sampai niatnya disunat karena pengen dapat mobil remote ini, ya. Siapa yang di sini sunat pengen dapat mobil remote hadiah? Wah, Masya Allah. Boleh nah, boleh. Tapi pertama kali jangan itu, ya. Pertama kali niatnya karena Allah, ibadah karena Allah, ya. Mobil remote nomor berapa Ustadz? Nomor, ya, setelah mengalami masa-masa ini, ya. Ya, jadi pertama niatkan ibadah karena Allah. Aku disunat hari ini untuk melakukan ajaran syariat Islam yang telah dilakukan oleh para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, dari zamannya Nabi Ibrahim sampai zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham adik-adik? Anak-anak paham? Jadi hari ini kalian sunat niatkan karena siapa? Allah apa mainan? Karena Allah. Berarti kalau disunat gak dikasih mainan gak apa-apa ya? Ya, karena Allah. Ya, Ustaz lagi. Kalian hari ini disunat karena Allah apa karena mainan? Yang keras coba. Kalian hari ini disunat karena Allah apa karena mainan? Allah. Berarti kalau nggak dikasih mainan sama orang tuanya nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa Bu. Alhamdulillah. Makasih Ustaz, jadi buat tabung lagi Ustaz. Ya, niatkan karena Allah. Ya, niatkan karena Allah. Mudah-mudahan dengan itu apa yang kita lakukan pada hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faham adik-adik? Iya, jadi ini Bapak Ibu yang semoga dirahmati oleh Allah. Ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Dan mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga nanti di tahun yang akan datang, ini rutin tahunan ya? Iya, ini sudah berjalan berapa tahun? 2 tahun. Semoga nanti di tahun yang akan datang bisa diselenggarakan kembali, bisa menjangkau lebih banyak lagi, dan mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah bagi panitia semuanya. Allahumma amin. Ini Bapak Ibu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami masih akan terus
di mana? Iya. Ini dipakai apa gimana? Gak usah nanti. Boleh main HP, boleh. Santai aja, relax. Saya takut dong. Instagramnya tuh bisa. Sunat itu hadiah pak. Kan dipotong. Iya. Dipotong sininya jadi. Ini aja. Dipotong sedikit aja sama. Ya. Supaya nggak sakit. Diapain? Ya. Nanti kalau dibius sedikit aja. Nanti pertama kasar. Itu bagus. Nanti kalau perasaan tarik nafas itu keluarkan. Gitu ya. Nah, nanti coba lagi. Habis itu udah bius sudah nggak kerasa baru udah dikasih. Oke. Oke ya. Bismillah. 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 Ya. Baby nggak kalau pintu apa? Sip, jempol. Mas Yudo. Ya. Nih sama kameramennya nih. Nih Salim ya. Tuh satu lagi Salim. Terima kasih. Pinter. Dah, nah. Nah, Salim nih sama Salim. Tuh sama Ustaz tuh. Ya. Masya Allah kuat ini. Ya, mantap. Ini ya, bukan banget gede. Iya, paling besar 12 tahun. Kayaknya cuma 1 atau 2 itu ya ini saya. Selebihnya masih kecil. 10 tahun. Iya. Itu berarti yang pengendalian. Mantap, sip. Wis. Terus. Kita bisa semena sih, alhamdulillah semena. Sini setahu tapi kita lu ya aja bisa. Asyhadu an la ilaha illallah. Baca. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Satu lagi deh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus tak gitu ya. Satu lagi. Oh iya, coba. Kalau top ya, perih kok.
saya kalau nggak ada masalah mau potong juga. Kalau ini kan kalau saya terus. Ya, sama-sama. Biasa, jalan biasa, jalan biasa, ya jalan biasa normal, ya. Jalan apa? Pas kajian, kita kajian. Itu ikut kajian? Masya Allah. Iya, cukup sekali di situ. Yang dilanjutin lagi. Tangan sama Pak Mas. Sakit, bro. Ada. Paling enjoy itu sampai enggak kalau mau sampai kita anak-anak ya teman-teman ya. Foto dulu sama bapaknya anak tua. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya telah dilaksanakan khitan ceria di Musairah ya, Yayasan Mus'ab bin Umair Indonesia. Dan hari ini kita akan coba minta testimoni langsung kepada peserta yang telah melakukan khitan. Nah, di sini sudah ada samping adik kita. Assalamualaikum, Nak. Waalaikumsalam. Masya Allah. Namanya siapa? Bima Al-Nail. Bima Al-Nail. Al-Nail dipanggilnya? Bima. Bima. Sudah sarapan? Sudah. Sehat kan? Alhamdulillah. Gimana tadi perasaannya sebelum dikhitan dan sesudah gimana? Deg-degan Terus? senang. Senang. Masya Allah. Deg-degan sebelumnya. Senang sesudahnya. Senangnya kenapa itu? Udah sunat. Oh, udah sunat. Alhamdulillah. Masya Allah. Ternyata sunat itu menurut Mas Bima mudah atau serem sih? Agak serem. Agak serem tapi menyenangkan.
Enggak juga. Enggak, karena satu kali. Oh, karena satu kali ya bener. Karena cuma satu kali, tapi alhamdulillah sudah selesai. Senang ya. Alhamdulillah bisa menjalankan syariat Islam. Semoga nanti jadi anak yang soleh. Ya, amin. Menurut Mas Bima nih, kira-kira khitan ceria ini harus diadakan lagi apa enggak? Ya, buat teman-teman yang lain. Masya Allah, yang belum sunat biar bisa disunat. Yang sudah sunat lagi? Oh enggak. Iya, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Tadi salah satu testimoni dari peserta nomor berapa ya? 6. Alhamdulillah telah melaksanakan khitan dan awalnya tegang tapi ternyata setelah itu sudah menyenangkan ya. Masya Allah, barakallahu fiik. Insya Allah kita akan testimoni lagi yang lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah tadi kita sudah testimoni dari salah satu peserta yang khitan pada kesempatan pagi hari. Nah sekarang kita akan coba tanya-tanya kepada ibu pesertanya. Nah tadi kita, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Ini anaknya keberapa Bu? Kedua. Dari? Dari 3. Alhamdulillah. Umurnya berapa Bu? 10 tahun. 10 tahun. Berarti sekarang kelas 4. Ini alhamdulillah telah melakukan khitan pada kesempatan hari ini ya Bu. Menurut Ibu kegiatan ini testimoninya Bu, minta Bu, bagaimana sih menurut Ibu pendapatnya? Dengan adanya khitan ceria ini sangatlah membantu, terutama saya pribadi sebagai orang tua, tanggung jawab saya sebagai orang tua sangatlah terbantu dengan adanya khitan ceria. Masya Allah. Semoga musyairah kedepannya makin lancar dan banyak rezekinya. Amin. Tapi ada kendala nggak tadi Bu pas nemenin khitan Bu? Alhamdulillah enggak. Nggak ada. Nggak teriak anaknya Bu? Nangis sedikit. Oh nangis sedikit. No, Masya Allah. Pas lagi disuntik. Oh, disuntik. Baik Ibu, makasih Ibu. Mungkin terakhir Bu ada kata-kata buat panitia, kemudian buat peserta lainnya. Ya untuk panitia saya ucapkan banyak terima kasih telah membantu saya dan anak saya. Ya, alhamdulillah. Berarti kegiatan ini didukung untuk jalan terus ya Bu? Iya. Masya untuk Allah. anak-anak yang belum. Anak-anak yang belum sunat ya Bu, yang sunat nggak boleh sunat lagi. Iya. Tapi Bu, makasih Bu atas waktunya dan atas apa yang disampaikan. Nah, itu teman-teman, semoga acara ini selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga acara ini selalu bisa memberikan manfaat untuk anak-anak yang lainnya secara luas. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali insya Allah kita akan coba mendengarkan testimoni dari peserta khitan ceria musyairah yang kedua ini. Dan alhamdulillah di sini sudah bersama kita adik siapa namanya Nak? Bara ya. Sudah dikhitan Nak? Sudah. Alhamdulillah. Sebelumnya kabarnya sehat? Sehat. Alhamdulillah. Sudah sarapan? Sudah. Gimana tadi perasaannya sebelum dikhitan? Deg-degan nggak? Deg-degan. Deg-degan. Tapi sekarang pas tadi sunat sakit nggak sih? Sakit. Sedikit apa banyak? Sedikit. Oh, alhamdulillah sedikit. Tapi sekarang sudah ini ya, sudah lega ya alhamdulillah. Ya cukup sekali aja, nggak nambah kok insya Allah. Sekali seumur hidup ya. Jadi coba bilang teman-teman, adik-adik, ayo kita sunat. Teman-teman, ayo sunat yuk. Iya. Adik-adik ayo sunat yuk. Tuh adik-adik ayo sunat. Insya Allah cuma sekali seumur hidup ya, bener ya Mbak Sembara ya? Iya. Alhamdulillah ya, semoga cepat sembuh ya, menjadi anak yang solih, amin, dan membahagiakan orang tuanya. Dan juga kita di sini bersama Pak siapa Ardi. Pak? Pak Andi. Alhamdulillah Pak. Kita coba minta dong Pak testimoni kegiatan khitan ceria musyairah ini Pak. Menurut Bapak bagaimana sih Pak? Alhamdulillah ya Pak, sebenarnya makasih banyak atas Musyairah Learning Center Iya. udah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan bisa berjalan terus setiap tahunnya, bisa anak-anak bisa senang, bisa Amin. menjalankan syariat Islam. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Amin. Terima kasih banyak semua atas pelaksanaannya. Amin. Alhamdulillah. Ini putra keberapa Pak? Pertama. Tadi sempat nemenin. Sempat nemenin. Gimana perasaan itu Pak? Tegang? Lumayan tegang, tapi happy. Tapi happy, Masya Allah. Karena saya dulu juga pernah ngerasakan, jadi Aduh. happy Tayyib. bisa nganterin anak. Masya Allah, Bisa Alhamdulillah. Terima kasih Pak atas testimoninya. Berarti Insya Allah Bapak mendukung kegiatan ini dilaksanakan terus ya Pak tiap tahunnya ya. Masya Allah. Siap. Tuh, yang belum sunat jangan lupa, ayo kita sunat di khitan musyairah ceria yang selanjutnya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita akan kembali tanya sama peserta khitan ceria musyairah, dan di sini sudah ada bersama adik siapa namanya Nak? Faris. Siapa? Faris.
Faris. Masya Allah, ini lemas sekali tenaganya terkurasnya. Wow. Tapi sudah sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Ini pengalaman khitan pertama. Iya. Betul, iya. Insya Allah pertama dan terakhir. Ya, gimana perasaannya pas saat di khitan? Sakit enggak? Enggak, Masya Allah, alhamdulillah. Tuh, adik-adik yang belum khitan itu nggak sakit, betul? Betul. Iya, coba ajak adik-adik. Ayo adik-adik, kita sunat. Persiapan Bilang. nomor 21. Ayo teman-teman kita sunat. Ayo teman-teman kita sunat. Enggak sakit loh itu. Ayo teman-teman kita sunat. Dikit sunat nggak sakit loh. Oh sakit loh, itu udah bisa sambil jalan. Barakallahu fiik. Taib Ibu, kita minta waktunya ini Ibu untuk testimoni kegiatan khitan ceria Musyairah ini Ibu. Menurut Ibu bagaimana Ibu? Ini sangat mendukung ya untuk khususnya saya orang tua. Sebenarnya kegiatan kayak gini sebenarnya sangat mendukung banget. Ya terus buat anak yang semisal orang tuanya kurang ini sangat membantu. Masya Allah, gitu ya. alhamdulillah. Terima kasih Musyairah. Ya, sama-sama Ibu. Terima kasih juga Ibu atas testimoninya. Semoga Mas siapa tuh namanya? Faris lekas sembuh ya teman-teman. Amin. Dan juga menjadi anak yang saleh. Amin. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita kembali akan coba wawancara dan minta testimoni dari peserta-peserta khitan ceria. Dan di sini sudah bersama kita adik siapa namanya kamu nak? Hanif. Iya, ini Mas Hanif. Namanya siapa? Muhammad Hanif Al-Ayub. Muhammad Hanif Al-Ayub. Dipanggil? Hanif. Umurnya berapa tahun? 7. Kelemes amat. Sudah sarapan belum? Udah, alhamdulillah. Semangat ya. Masya Allah. Gimana tadi perasaannya ketika disunat? Sakit nggak? Enggak. Oh, Masya Allah. Kalau nggak sakit bilang ke teman-teman. Teman-teman, sunat yuk, nggak sakit loh. Teman-teman sunat yuk nggak sakit loh. Wah, tuh teman-teman yang belum sunat, ayo sunat, nggak sakit. Ya, oke, kita akan coba minta testimoni dari Bapak ya. Bapak siapa Pak? Tarto. Pak Tarto, Masya Allah. Pak Tarto ini anak keberapa Pak? Anak kedua. Anak kedua, Iya. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti ini pengalaman pertama Mas Hanif sunat ya? Iya. Besok lagi nggak? Oh enggak, cukup ya Mas Hanif sekali aja. Pak, coba Pak kita pengen minta dong Pak pendapat Bapak tentang kegiatan khitan ceria Musyairah yang kedua ini Pak. Gimana Pak? Ya, alhamdulillah. Tim medisnya benar-benar profesional. Masya Allah, alhamdulillah. Bagus. Terus ya anak merasa nggak sakit sama sekali. Wah, Masya Allah, alhamdulillah. Buktinya masih bisa tersenyum, masih bisa main HP. Masya Allah, masih bisa jalan kan? Masih bisa jalan. Iya, tapi lari belum dulu ya, jangan ya, sabar. Taib. Kemudian Pak, ada nggak pesan-pesan buat kita sebagai panitia, kemudian dan yang lainnya? Ya, sebelumnya terima kasih kepada seluruh panitia. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan panitia semuanya, dan semoga tahun depan bisa ada lagi biar kaum muslimin bisa menikmati sunat gratis yang profesional dan bagus. Aman, Masya Allah. Siapa? Berarti tahun depan didukung insya Allah Pak ya? Ya. Berarti insya Allah kita tahun depan akan melaksanakan lagi, tapi bukan buat Mas Hanif ya. Mas Hanif cukup sekali saja, tapi buat teman-teman yang lainnya. Barakallahu fiik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali kita akan coba tanya-tanya sama peserta khitan ceria Musyairah yang kedua ini. Dan di sini sudah bersama kita salah satu peserta khitan ceria yang kedua ini dengan siapa namanya nak? Viko. Viko. Wah, Masya Allah. Mas Viko baru berapa tahun Mas Viko? 12. 12 tahun. Nah, kok lemes banget Mas Viko? Semangat. Senyumnya mana? Masya Allah. Gimana tadi perasaan di sunatnya? Sudah sunat toh? Lega. Gimana perasaan? Sakit nggak sih tadi? Lumayan. Lumayan, alhamdulillah. Tapi sekarang sudah lega Mas Viko ya. Tinggal menunggu cepat sembuh dan semoga nanti Mas Viko tumbuh jadi anak yang saleh. Ya, amin. Insyaallah. Mas, kita juga di sini bersama salah satu keluarganya, kakaknya ya. Kayak Mas Viko. Sama siapa Mas namanya Mas? Mas Wisnu. Mas Wisnu. Ya, Mas Wisnu. Kita pengen minta dong testimoni kegiatan khitan ceria ini menurut Mas Wisnu. Ya, alhamdulillah ini dengan kegiatan ini saya selaku keluarga jadi terbantu karena adik saya juga mengikuti acara ini. Masya Allah, alhamdulillah. Tapi tadi pendampingnya gimana? Kayaknya tegang juga Mas. Lumayan. Nyalur ya.
Baik, alhamdulillah Mas, terima kasih atas testimoninya Mas. Berarti untuk kegiatan ini didukung untuk lanjut terus setiap tahunnya ya? Lanjut terus untuk Oke, keluarga yang Masya selanjutnya. Allah, guys, ya tenang aja Mas Viko, cuman sekali. Barakallahu fiik teman-teman. Ya, ini dari testimoni peserta Mas Viko dan juga kakaknya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang bersama salah satu dari tim medis Khitan Ceria Musairah. Kita akan tanya bagaimana tadi pelaksanaannya serta testimoni dari beliau. Dan alhamdulillah di sini bersama Pak siapa? Joko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Sukron. Joko Sulis. Oh, Pak Nama Jawa. Pak Joko, Masya Allah. Saya Pak Joko. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih Pak Joko ini salah satu tim medis di Khitan Ceria Musairah ini. Pak Joko, testimoni dong Pak Joko. Kegiatan ini seperti apa? Bagaimana Pak Joko menurut Pak Joko ini? Baik, alhamdulillah. Ini kami dari Sahabat Khitan Indonesia ya. Kami punya visi untuk menjadi lembaga yang bisa membantu mempelopori khitan sehat ya untuk seluruh masyarakat, terutama saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, alhamdulillah pada hari ini kami berkesempatan sesuai misi kami bekerjasama untuk berpartisipasi baksos ya. Masya Allah ya. Yaitu yang terutama di ketiga ini adalah membantu pemerintah dan juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial seperti di sini Musairah ya, yang kami apresiasi sepenuhnya ya. Masya Allah. Dengan ini kami juga bisa menyampaikan ilmu kami lah, walaupun ada sebagian di medis, ada di non medis ya. Bekerjasama di sini untuk masyarakat sekitar daerah mana ini? Oh, ini Pangabetan ya? Pangabetan. Masya Allah. Nah, ini dari Salatiga, Semarang ya. Alhamdulillah bisa di sini. Ini sebuah amal yang semoga semua mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, Masya Allah. Yang kedua, kami melihat bervariasi ya kondisi. Nah, kita memaklumi kondisi anak-anak ya. Betul Pak. Sangat berpengaruh adalah motivasi orang tua dan juga kondisi yang disiapkan panitia ini agar mereka tenang ya. Betul. Karena anak-anak itu bisa termotivasi dan disemangati agar bisa menjalankan khitan itu dengan tenang ya. Kuncinya tenang. Kalau tenang kita bisa menjalani SOP sesuai dengan waktu yang optimal dan aman. Aman, gitu, Masya Allah, Masya Allah. Dan alhamdulillah ini tadi ya ada yang butuh perhatian dan ada yang sangat tenang sekali. Alhamdulillah. Dan itu yang terima kasih pada orang tua yang telah memberikan support kepada putra-putranya. Masya Allah. Tapi nggak ada yang sampai lari kan Pak? Oh nggak ada. Oh nggak ada ya. Alhamdulillah, kalau udah berbaring udah pasrah ya. Kadang-kadang orang tuanya yang justru pingsan. Katanya. Tapi Pak Joko, makasih atas Iya, siap. testimoninya. Semoga ini menjadi pahala buat teman-teman semuanya dan mudah-mudahan di Khitan Ceria selanjutnya bisa insya bareng Allah. lagi insya Allah ya. Siap ready. Masya Allah. Barakallahu fiik. Terima kasih Pak Joko. Barakallahu. Sekian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Tapi alhamdulillah hari ini kita di Musairah ya, Yayasan Mus'ab bin Umair ya, Indonesia. Alhamdulillah hari ini diadakan agenda Khitan Ceria untuk anak-anak yang ada di sekitar sini. Nah, dan kita akan coba minta beberapa testimoni dari beberapa orang yang saat ini salah satunya adalah Ibu Endah ya, perwakilan dari desa. Kita akan coba minta testimoninya kegiatan ini bagaimana, apakah nanti perlu dilanjutkan. Kita langsung saja minta testimoni kepada Ustadz Endah, kepada Ibu Endah ya. Assalamualaikum Bu. Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah. Ini terima kasih Bu sudah bisa hadir ke sini, bisa melihat langsung kegiatan anak-anak. Boleh Bu sekali dikasih sedikit testimoninya Bu dari kegiatan ini Bu? Baik, saya dari pemerintah desa Pangebatan tentunya sangat mendukung kegiatan yang sangat bermanfaat ini dan mengapresiasi sekali kepada para panitia yang sudah berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan semoga kedepannya
acara-acara seperti ini dapat berlanjut lagi, berkontinu. Nggih. Alhamdulillah. Berarti tahun-tahun yang akan datang didukung. Boleh, Masya nggih, Allah. silakan, Alhamdulillah. Tayyib. Oke. Tadi beberapa testimoni dari Bu Enda. Mungkin ada kata-kata yang ingin disampaikan terakhir, Bu? Pesan-pesan untuk panitia, untuk anak-anak itu? Untuk panitia, semoga apa ya, yang ini menjadi amal ibadah, nggih, amal jariah untuk kita semua, khususnya panitia. Dan untuk anak-anak, semoga menjadi anak-anak yang soleh, berguna bagi agama, nusa dan bangsa, berbakti kepada kedua orang tua. Baik, Ibu Enda, makasih atas waktunya Ibu. Baik, teman-teman, itu dia testimoni dari Ibu Enda. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, kali ini kita akan coba minta juga testimoni selain tadi dari perwakilan desa. Alhamdulillah telah hadir juga di acara ini perwakilan dari Babinsa dan Babin Kantimas ya, Desa Pengandaman. Dan insya Allah kita akan minta coba testimoni dari bapak-bapak ini yang mungkin akan disampaikan oleh Pak Nanang ya. Pak Nanang, Pak Nanang. Sehat Pak Nanang? Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih nih Pak sudah hadir dalam kegiatan acara ini. Semoga ini bisa menambah semangatan kita untuk mengadakan kegiatan ini tahun-tahun sebelumnya, tahun-tahun selanjutnya. Tapi sebelum itu Pak, kita pengen minta testimoni Pak untuk kegiatan ini Pak. Bagaimana Pak? Siap, terima kasih atas kesempatan pada pagi hari ini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dari Babinsa dan Babin Kantimas Desa Pengebatan, alhamdulillah punya kesempatan waktu untuk yang kedua kalinya nih ya, kalau nggak salah Pak, kedua kalinya bisa menghadiri dalam kegiatan khitan ceria kedua Musyairah Quran Learning Center. Dalam hal ini kami sangat berterima kasih sekali di wilayah binaan kami pada hari ini bisa mencapai sejumlah kurang lebih 32. Ya, 32. Kurang lebih 32 untuk menghitankan bersama. Dalam hal ini adalah kita melaksanakan, kita menjalankan kewajiban sebagai umat Islam untuk mengislamkan saudara-saudara kita, dan kita sebagai Babinsa, Babin Kantimas dan dari Pemdes sangat mendukung dan sangat memotivasi. Mungkin itu saja yang perlu kami sampaikan. Semoga semuanya berkah dan mendapatkan keriduan, mendapatkan kesehatan dan terutama kelancaran pada kegiatan pagi hari ini. Itu saja yang mungkin perlu kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti tahun depan insya Allah dukung lagi Pak. Siap. Masya Allah. Saya Pak, terima kasih Bapak Babinsa dan Babin Kantimas ya atas waktunya. Ini teman-teman testimoni yang disampaikan oleh bapak-bapak sekalian. Semoga sebagai penyemangatnya panitia untuk terus mengadakan kegiatan-kegiatan ini setiap tahunnya, dan tentu jumlahnya kalau bisa ditambahkan Pak ya. Tambah hari ini, tahun ini alhamdulillah 32. Mudah-mudahan tahun besok langsung 100. Amin insyaallah. Iya, terima kasih. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya apa sih tujuan utama dari diadakannya acara khitan masyarakat? Kegiatan khitan ini memang kami pelopori, kita berusaha memberikan edukasi kepada kawan-kawan tim medis, dalam artian tidak hanya sahabat kita di Indonesia, tapi di semua medis, yakni agar mereka tidak serta-merta mencari keuntungan dalam hal kegiatan sunat seperti ini. Ya bisa jadi mungkin 1 minggu bekerja, kemudian 1 hari dimanfaatkan untuk menginfakkan tenaganya di kegiatan yang sesuai dengan syariat seperti ini, dan bisa memberikan kemudahan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena sunat saat ini tergolong sangat mahal sekali, dan di tempat saya dan saya sendiri sunat kalau pribadi ya di atas 1 juta. Kemudian kita insya Allah kita akan dimudahkan di satu sisi, kemudian kita di sisi lain kita akan berikan kemudahan untuk saudara kita seperti ini. Alhamdulillah kita sudah 2 kali ini bersama Yayasan Musyairah, Masya Allah. Sambutan dari panitia sangat luar biasa, dan kita sangat dimuliakan sebagai tamu, sampai disewakan hotel, kemudian sampai sini kita melihat beberapa
ornamen-ornamen yang sangat menghibur anak kecil, itu sangat kita apresiasi sekali dan kita sangat bangga. Kemudian kegiatan di Musyairah ini sepertinya kegiatan yang paling panitianya paling kompak, paling siap, kemudian rapih gitu. Jadi seperti sudah terbiasa dengan event organizer gitu. Jadi sebenarnya hari ini ada beberapa anak yang nangis, dan nangis itu seperti tertawa, menular. Satu anak nangis, satunya nangis, satunya lagi seperti nggak sakit tapi tertular nangis, takut hanya karena psikis saja, tapi bukan karena sakit. Karena pada dasarnya prinsip sunat itu tidak boleh sakit, hanya boleh nyeri sedikit ketika dimasukkan bius. Setelah itu sudah merasa kebas, sudah tidak ada rasanya sama sekali, baru kita eksekusi seperti itu. Metode khitan sendiri, apakah ada metode khusus yang digunakan? Metode hari ini kita menggunakan laser tanpa perban gitu. Tapi jika suatu ketika panitia pengen yang beda metodenya, mungkin menggunakan ring atau klem ataupun lem, kita siap. Kita semua metode insya Allah kita sudah kuasai semuanya. Tapi kita kalau untuk masal biasanya kita menggunakan metode laser tanpa perban, dan ini udah masuknya sudah modern dan sudah layak untuk diberikan saudara-saudara kita yang butuh. Terkait persiapan sebelum acara, apakah ada persiapan khusus atau karena sudah terbiasa jadi? Iya, kalau kita memang kegiatan kita setiap minggu kita berkeliling, setiap minggu kita bergabung sama kawan-kawan tim medis ini, kita kumpulkan gerakan mereka, kemudian kumpul di rumah saya sebagai base camp Sahabat Kita Indonesia, kemudian kita bareng-bareng berangkat ke tempat tujuan. Kita memang udah terbiasa karena masing-masing dari kita memang praktisi kita yang tiap harinya memang mencari ma'isyahnya dari menghitan anak-anak gitu. Menghitankan anaknya. Oke. Untuk bapak-bapak ibu semuanya, bahwasanya sunat ini adalah syariat yang diwajibkan di dalam Islam, dan apalagi dahulu Nabi Ibrahim dihitan sekitar umur 80 tahun ya. Dan kita diberikan kemudahan, yakni saat ini teknologi semakin canggih, sunat saat ini tidak seperti dahulu yang menjadi momok yang ditakutkan. Makanya jangan ragu lagi untuk menghitankan anaknya sedini mungkin, semakin dini semakin baik, 7 hari, kemudian sampai 1 bulan, ataupun maksimal ya 3 bulan, itu lebih bagus daripada ketika kita menghitan anak di usia 4 tahun ataupun usia-usia nanggung. Nanti anak sudah tahu rasa takut dan lain sebagainya. Tapi kalau bayi itu biasanya nangisnya hanya di awal saja, ya nangisnya natural, dan itu lebih baik karena nanti kedepannya bayi akan terhindar dari femosis, kemudian infeksi saluran kencing dan gangguan pada saluran kencing. Jadi insya Allah sangat bagus sekali. Sedini mungkin lebih bagus daripada kita tunda-tunda. Jangan takut bahwasanya di kegiatan khitan masal ini tidak menjadikan kita asal-asal dalam menghitan anak. Kita malahan kawan-kawan ini jam terbangnya tinggi. 1 minggu kita bisa sampai ratusan pasien. Jadi insya Allah ya sudah terbiasa dengan ke kondisi seperti ini, anak yang rewel, kemudian anak yang susah disunat, kita udah biasa mengkondisikan. Jadi ketika kita harus terpaksa memaksa atau memerkosa anaknya, itu sudah kita ukur ataupun sudah kita perkirakan bahwasanya kita mampu seperti itu. Tadi memang ada ya, yang perlu sedikit Iya, dipaksa. Iya, karena memang itu anak seperti itu mental. Sampai tahun depan pun juga akan seperti itu juga gitu. Mentalnya anak kan, tapi setelah kita lakukan tindakan, kemudian setelah kita bius, biasanya anak merasakan nyaman, kemudian sudah nggak berasa, lebih rileks dia, meskipun nangis tapi dia sudah merasakan oh ternyata tidak sakit seperti itu. Terima kasih untuk tim dari SKI. Kami dari Musyairah mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf apabila banyak kekurangan dari tim kami dan mohon dimaafkan. Kami juga dari Sahabat Kita Indonesia mengucapkan jazakallah kepada Musyairah yang mana senantiasa bersedia kolaborasi dengan kami dalam kegiatan amal. Semoga ini menjadi amal ataupun menjadi kegiatan yang terus berkesinambungan, tidak hanya tahun ini tapi tahun depan dan terdepan lagi, sehingga masyarakat yang mendambakan dengan adanya sunat gratis ini bisa terrealisasi dengan Musyairah ini. Amin.